pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu ya, gerak. apa jadinya aku. Ke depan, gerak. Tak bisa Tegap, baca gerak. tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Baik. Udah sarapan semuanya? Sudah. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Yasma. Berdoa mulai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan absen kehadirannya ya. Arya, Akila. Baik, pelajaran hari ini kita mulai ya. Siap? Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa, Nak? Tentang sholat. Masih ada yang ingat? Sholat 5 waktu yang wajib kita lakukan. Sholat apa saja, Nak? Sholat subuh. Sholat subuh. Apalagi? Sholat asar. Sholat zuhur. Sholat zuhur. Sholat maghrib, Sholat isya. Semua 5 sholat wajib ini wajib kita lakukan, kita laksanakan. Pada hari ini kita akan membahas materi terkait kisah teladan dari Wali Songo. Apa sih hubungannya Wali Songo dengan pelajaran kemarin? Ya, Wali Songo itu adalah termasuk utusan Allah, wali Allah yang beriman, yang bertakwa, yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia, ke tanah air kita. Sehingga Indonesia ini termasuk negara muslim terbesar sampai sekarang di dunia. Baik, kompetensi dasar dan indikator kita hari ini yaitu meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Wali Songo, kemudian memahami kisah keteladanan Wali Songo dengan menyebutkan nama-nama dari Wali Songo, memahami kisah keteladanan dari Wali Songo, menceritakan kisah keteladanan Wali Songo dengan menyalin kisah Wali Songo, dan menceritakan kembali kisah keteladanan Wali Songo. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan cooperative learning, dengan tebak kata, siswa dapat terbiasa menunjukkan
perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Wali Songo dengan baik. Yang kedua, memahami kisah keteladanan dari Wali Songo, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang dengan benar. Yang ketiga, mampu menceritakan kembali kisah keteladanan Wali Songo dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang dengan berani. Baik, anak-anak semuanya silahkan kalian amati, bisa dari layar depan atau di buku cetak kalian masing-masing ada. Silahkan dilihat, ada gambar apa nak? Ada gambar apa nak? Ada gambar Wali Songo. Siapa yang bisa menyebutkan nih nama-nama dari Wali Songo tersebut? Ibu. Ya, datang, silakan. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Siapa lagi? Saya Bu. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Siapa Saya, Bu. lagi? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Mulia. Sunan Muria. Nia? Sunan Kudus. Sunan Kudus. Jadi semuanya ada berapa nak? 9. 9 itu sebenarnya diambil dari kalimat judul kita. Wali Songo. Songo itu artinya 9. Jadi wali 9. Ada 9 orang. Wali-wali inilah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Oke, silakan dilihat materinya di depan. Kisah keteladanan Wali Songo. Siapa wali Allah itu? Al-Quran telah menjelaskan bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi yang makruh. Yang pertama, kita lihat ya, Sunan siapa nak? Sunan Gresik atau nama lain, nama kecilnya Sunan Gresik itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim sering terkenalnya, terpopulernya dengan sebutan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ya, beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanan dari wali atau Sunan Gresik ini adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga menggunakan cara-cara baru dalam bercocok tanam. Jadi Sunan Gresik ini membantu para petani dengan metode-metode yang baru sehingga para petani itu bisa menghasilkan padi, jagung dan tanaman lainnya yang subur dan banyak menghasilkan panen. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel atau siapa nak? Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah moh limo atau 5M. Apa saja sih moh limo itu? 1. Moh berjudi. Yang kedua, moh mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh mencuri. Yang keempat, moh menghisap candu atau ganja. Yang terakhir, yang kelima, moh berzina. Jadi ada falsafah dari Sunan Ampel yang terkenal dengan sebutan moh limo atau 5M. Yang ketiga, Sunan Bonang atau disebut Agung Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijaksana. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombol ari. Baik, untuk selanjutnya kita bentuk kelompok berpasangan ya. Kita bentuk kelompok secara berpasangan. Jadi dua orang. Oke, pasangan pertama silakan maju ke depan. Yuk.
jawaban. Tapi kunci jawabannya masih tertutup. Tidak boleh ada yang melihat. Siapa yang berperan sebagai pembaca soal? Nia. Oke. Filsafat nomor 5 yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Mencuri, bermain judi, memalukan, berzina, menghisap. Oke. Benar nggak jawabannya teman-teman? Benar. Jadi ada falsafah moh 5 tadi apa saja? Moh mencuri, moh berjudi, moh mabuk-mabukan, moh berzina. Oke, silakan duduk, berikan tepuk tangan. Selanjutnya pasangan kedua, silakan maju ke depan. Putra dan Nepri. Penebak jawaban. Silakan Nepri. Kisah keteladanan wali ini adalah semangat dalam mendakwakan Islam. Ia juga membela rakyat tertindas oleh Majapahit. Siapakah wali tersebut? Sunan Gresik. Sunan Gresik. Benar teman-teman? Benar. Terima kasih untuk Nepri dan Putra. Berikan tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik KPD. Silakan nanti baca petunjuk prosedur cara pengerjaannya dan kalian kerjakan soal yang ada. Baik, Ibu beri waktu untuk mengerjakan selama 5 menit. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian pada identitas yang tertera dalam soal. Baik, waktu pengerjaannya sudah selesai ya, Nak ya? Baik. Untuk selanjutnya kita simpulkan pelajaran hari ini ya. Oke, tadi kita sudah mempelajari 3 wali songo. Siapa saja ada yang ingat? Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Apa sih yang dilakukan oleh Sunan Gresik? Keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Bu, membela rakyat yang tertindas.